yang dua lantai 10, dan keempat adusun Paling Darat. Tangkap dan adili mereka. Dan ini menjadi catatan. Tangkap dan usir oknum intoleran di Tanah Dayak. Beri oke kecamatan Puding beri. Sayang bersuara. Kita warga Kalimantan sudah berbarikade dengan pada masa yang boros Pak Soeharto yang banyak menjadikan penerimaan transmigrasi, dan sekarang proses transmigrasi bakal disahkan dan dilaksanakan kembali. Apakah kita cuma diam dan berapa tahun sudah kita tanpai satu kata kita tunjukkan lawan. Sempele. Tolak. Balik lu. Hadirkan kami mau baju lamin kasarupa. Saya Kaju Mata. Terus. Nama saya Sadar, Mangku Budaya. Pada hari ini kami mengadakan aksi di Polda Kalimantan Barat untuk tegaknya keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Beberapa hari lalu, 11 oknum telah bersepakat untuk menolak keberadaan gereja di Tanah Dayak. Tangkap. Tangkap intoleran. Tangkap.
Baik, tangkap yang kami, ayo. Jika aparat tidak bergerak, jangan salahkan kami. Kalau kami bergerak dan aparat berhenti, kami paling hati berusaha. Kami bergerak. Tangkap. Daya pandai ngurus ya. Tidak ada yang paling tempatnya kalian. Tidak ada tempat intoleransi di Kalimantan Barat. Ini tidak. Baik, tangkap kami, ayo. Kepada Kapolda Kalimantan Barat yang terhormat, kami memohon hal ini ditanggapi. Kami mohon demi keamanan Kalimantan Barat, jangan sentuh masalah di Kalimantan Barat. Kepala. Maka kami mengangkat mereka tadi ini. Kami tidak akan puas kalau mereka belum tadi. Lalu itu selesai dengan pimpinan yang ada. Tidak ada Macam. Terikan, terikan. Coba. Dan tidak mempengaruhi apa-apa, namun cukup menghibur anak-anak. Dan kami mohon, kami fasilitas diminta diberikan izin untuk melakukan balai lain. Untuk melawan intoleransi, kita masih mengikuti hukum yang berlaku. Jadi kami minta juga untuk para korban menghormati hukum adat yang ada di masyarakat dan hukum positif yang ada di negara ini. Setuju? Terima kasih. Adil kat Talino, Bacuramin, gak Saruga, Basengat, gak Jubata. Merdeka! 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 Terima kasih. Kawan-kawan, salam satu darah. Salam satu darah. Salam satu darah. Terima kasih kawan-kawan. Semangat solidaritas yang hari ini ditunjukkan oleh saudara-saudara merupakan bentuk kepedulian saudara-saudara pada hari ini dalam rangka menjaga bingkai dan nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kawan-kawan ikut serta dalam menyampaikan aspirasi yang tujuannya hanya satu, untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Dengan menyatakan aspirasi, dengan menunjukkan sikap saudara-saudara yang taat, baik itu terhadap norma, baik itu terhadap hukum adat, maupun tanpa terkecuali saudara-saudaraku semuanya menjunjung tinggi hukum positif yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kami yang diminta, yang dimana di depan saudara-saudaraku semua sudah berdiri para kuasa hukum yang tentu akan mendampingi proses hukum ini sampai tuntas, mulai dari proses pelaporan hingga nanti sampai akhir. Makanya oleh sebab itu kami minta kepada kawan-kawan, siap untuk kawal? Siap! Sekali lagi, siap untuk mengawal? Siap! Siap? Siap! Terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu, nanti kami para kuasa hukum akan masuk ke dalam ruangan membuat laporan secara langsung bahwa jangan sampai ada jangan sampai ada aksi-aksi intoleran, aksi-aksi diskriminatif tanpa terkecuali. Keberagaman agama, suku, bangsa, ras harus kita jaga bersama. Maka hari ini datangnya kita bukan untuk menunjukkan bahwa siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa inilah bingkai NKRI yang harus kita jaga bersama. Setuju? Setuju? Baik, mungkin demikian yang saya sampaikan. Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Rekan-rekan semuanya, kalau tampak benar tidak menolak kita tidak akan pulang. Semangat! Semangat! Izin teman-teman, teman-teman, tidak ada boleh pimpinan masuk kecuali kita ikut masuk. Tidak ada boleh.
sekalian, saya sudah menyimak apa yang disampaikan, yang tertulis, yang saudara-saudara sekalian sampaikan pada hari ini. Dan saya sudah mengamati dari beberapa minggu yang lalu terhadap penolakan program transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentu saya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Waktu Gawai Dayak di Kabupaten Sintang, saya sudah menegaskan, saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat menolak program transmigrasi. Jelas kan? Jadi saya orangnya tak mau duit. Nah, saya mau duitnya. Nah, jadi begini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sebagai Wakil Gubernur, Pak Nortan sebagai Gubernur, tadi juga sebelum ke sini, beliau menugaskan saya. Dan saat ini Pak Gubernur sedang rapat dengan Presiden, yaitu peresmian Koperasi Merah Putih. Dan saya sampaikan kepada beliau, Pak, saya mohon izin, saya akan hadir di pendopo kantor Gubernur untuk bersama-sama masyarakat Kalimantan Barat menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Saya harus menerima itu, saya harus bersama-sama rakyat Kalimantan Barat pada hari ini. Saya sebagai Wakil Gubernur, tentu saya memiliki komitmen. Saya yang pertama adalah, Bapak Ibu pernah dengar, bagaimana di setiap kesempatan, saya selalu ingin menghadirkan rasa aman di Provinsi Kalimantan Barat. Rasa aman, tentram, persaudaraan, toleransi. Maka saya tidak mentolerir ormas atau kelompok masyarakat yang berpotensi memicu konflik di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mulai saat ini mari kita jaga keberagaman yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Saudara-saudara kita, suku Jawa, Madura, Batak, Bugis, dan lain sebagainya, yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup. Tidak usah ditambah lagi. Tidak usah kita mendatangkan kemiskinan lagi ke Provinsi Kalimantan Barat. Tidak usah kita mendatangkan masalah lagi di Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya memiliki komitmen yang sudah ada ini, suku apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yang Kalimantan Barat merupakan miniaturnya NKRI. Semua suku yang ada di Republik Indonesia ini ada di Kalimantan Barat. Tapi jangan ditambah. Jumlah yang ada sudah cukup. Dan saya memiliki komitmen, semua saudara-saudara kita itu adalah putra Kalimantan Barat, yang wajib kita lindungi, wajib kita ayomi, dan wajib kita layani. Oleh sebab itu, ini banyak ormas, mari dukung kami, kita jaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Barat. Kita harus tegas, kita harus keras, menolak sepenuhnya kehadiran transmigrasi, khususnya di tanah Borneo. Mudah-mudahan teman kita di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kasar, semuanya sama seperti dengan kita. Itu harapan kita. Jadi selanjutnya kepada kawan-kawan semua, memang kita tidak perlu waktu lama. Karena kalau barang ini lama pasti blunder. Saya sebenarnya berharap lembaga kita yang ada, saya pengurus di AD juga provinsi, saya berharap lembaga kita yang selalu saya bicara ke depan menolak kehadiran transmigrasi. Apakah di AD provinsi, apakah modern, ini semua pergerakan kita lakukan hanya ormas-ormas. Kami bukan anti suku. Kami tidak rasis, kami bukan rasis, kami bukan fasis, tapi orang Kalimantan, orang-orang yang manis, dan terbukti sampai detik ini kami tetap satu, kami tetap patuh membela negara kepentingan Indonesia. Tuntutan kami adalah, pertama, kami menolak yang namanya program transmigrasi. Karena menurut kami, program transmigrasi yang sudah terlaksana selama ini semakin menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jarak pendidikan, jarak perekonomian, dan lain sebagainya itu semakin jauh. Dan ini menciptakan bom waktu di atas jalan negeri. Kita tidak ingin adanya konflik sosial horizontal yang berkepanjangan akibat dari salahnya kebijakan ini. Makanya saran kami kepada pemerintah pusat, tolong dibatalkan.
dan kami menunggu sebagai bukti konkret dari pemerintah Republik Indonesia kalau memang program transmigrasi itu dihapuskan atau ditiadakan, hapus atau bubarkan Kementerian Transmigrasi yang ada di Republik ini. Dan kami masyarakat Kalimantan minta diperhatikan, minta dibangun. Kami di Landak turun ini merupakan wujud dari kebersamaan kami, wujud dari simpati kami terhadap saudara-saudara kami yang terdampak dan terkena program ini. Bukan hanya di Kalimantan Barat saja, tetapi di seluruh wilayah Kalimantan yang terkena program ini. Baik saudara-saudara kami di Kalimantan Tengah, baik saudara-saudara kami di Kalimantan Timur, termasuk juga saudara-saudara kami di Kalimantan Barat. Dari Landak kami sampaikan, kalian tidak sendiri. Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Baik, terima kasih kepada moderator yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya masyarakat Melayu Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kami di sini hadir bersama-sama Aliansi Ormas Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia, menolak dengan tegas kehadiran Undang-Undang Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025, yang mana undang-undang tersebut merugikan masyarakat lokal. Tolak transmigrasi! Tolak! Kalau saya bilang tolak transmigrasi, hidup masyarakat lokal, oke? Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Ini pedang bukan sembarang pedang. Pedang APG dari Lubuk Hantu. Kami datang ke sini bukan sembarang datang. Kami datang ke sini untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Landak, Kalimantan Barat bersatu menolak transmigrasi, yang mana transmigrasi tersebut bisa merugikan masyarakat Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat khususnya, yang mana Indonesia merdeka sudah jelas ini dijamin oleh undang-undang, keadilan sosial dan juga kesejahteraan, kesetaraan untuk seluruh masyarakat seluruh Indonesia, yang mana semua itu belum kami dapatkan khususnya Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Baik, terima kasih kepada Polri yang telah membantu kami dari start awal sampai ke tempat tujuan, telah mengawal kegiatan ini dengan baik sehingga berjalannya lalu lintas walaupun agak sedikit tersendat. Kami mohon maaf karena ini adalah kepentingan dan juga demi masa depan kita semua. Yang mana kami meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, ayo bersama-sama kami bersuara demi kepentingan anak cucu kita ke depan, demi menjaga tanah-tanah adat yang kita miliki dan belum kita nikmati sampai saat ini. Betul? Betul. Sejak kapan kita menikmati? Sejak Indonesia merdeka belum kita dapatkan. Betul? Betul. Yang mana masyarakat tidak mau bergabung dengan kami, silakan angkat kaki dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Betul. Silakan angkat kaki, kita merasakan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Betul? Yang mana di sini kami berjuang bukan untuk kepentingan kami pribadi, di sini kami berjuang untuk kepentingan kita semua. Betul? Yang mana hanya datang untuk menikmati kekayaan alam yang ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Silakan angkat kaki. Betul? Kita siap usir yang menikmati. Betul? Siapapun dia dan apapun bentuknya. Betul? Apapun warna kulitnya dan apapun bahasanya, jika dia tidak mau berjuang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, patut kita usir. Betul? Kenapa? Karena beliau hanya mau menikmati tapi tidak mau berjuang mempertahankan hak-hak kita semua. Betul? Kami Aliansi Ormas dengan tegas, kami Aliansi Ormas dengan tegas, kami Aliansi Ormas dengan tegas menolak keseluruhan PP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang transmigrasi dari A sampai Z, karena satu pun tidak ada berpihak kepada masyarakat lokal. Betul? Kenapa kita hadir di sini? Karena pemerintah pusat menerbitkan undang-undang yang tidak jelas regulasinya untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Betul? Dari di sini kami masyarakat Melayu bersama masyarakat Dayak bersatu padu menjaga hutan, menjaga tanah air, jaga apapun yang ada di bumi Kalimantan Barat. Kami bersatu padu walaupun darah titisan datang, kami siap berjuang. Betul? Kami memperjuangkan untuk kepentingan anak cucu kita. Darah untak kami siap keluarkan. Betul? Melawan kebijakan pemerintah pusat, TVRI yang kurang ajar menerbitkan dan ketok palu undang-undang tersebut, tidak berpihak kepada rakyatnya. Betul? Seharusnya TVRI mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ini sebelum dia menerbitkan undang-undang tersebut, belum dia menyetujui undang-undang tersebut, sehingga bisa menjadi protes yang terjadi selama ini di Kalimantan Barat, yang mana undang-undang tersebut mementingkan kepentingan para pengusaha penting, para mengepentingkan para pejabat-pejabat tinggi yang ada di Jakarta sana. Jadi kita hadir di sini, ayo kita bersatu, tidak pandang bulu siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun warna bahasanya, ayo kita bersatu padu menjaga hutan, menjaga daerah, menjaga tanah air. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan diri siapa lagi? Betul?
Maka dengan ini saya menghimbau, ayo kita sama-sama mengawal apa yang menjadi tuntutan kita ini. Tidak cukup hanya kita berorasi di Pulau Bendu ini, Kabupaten Landak, Ngabang ini harus kita kawal sampai ke provinsi, sampai ke pusat, supaya apa yang kita berjuang ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Betul? Saya pribadi mengatakan siap mengawal aspirasi kita ini sampai ke tingkat pusat sekalipun. Dan nanti ke depannya jika tuntutan kita ini tidak diindahkan oleh tingkat pusat, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kita siap berjuang menjadi rakyat, menjadi hukum jalanan. Betul? Siap menjadi hukum jalanan? Siap. Kenapa kita ada di hukum jalanan? Kenapa pemerintah pusat tidak mendengarkan aspirasi kita masyarakat lokal? Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Baik transmigrasi dari Jawa, baik transmigrasi dari Sunda, baik transmigrasi dari Bali, baik transmigrasi dari Bangkok, baik transmigrasi dari Thailand, baik transmigrasi dari Bali. Kita tolak! Kenapa? Karena kita belum menikmati hasil alam sesuai dengan perintah undang-undang, yang mana sejahtera itu berpihak kepada masyarakat dan rakyat Indonesia, yang mana masyarakat itu ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang mana selama ini penuh dengan kesengsaraan dan belum mendapatkan keadilan sosial itu sendiri. Betul? Mungkin itu dapat kami sampaikan, lebih dari kami mohon maaf. Mau belayar ke Pulau Bendu sehingga sebentar ke tepi pantai. Ayo deh bersatu padu, jangan sampai bercerai-berai. Setuju? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kata dia berjalan kasar juga bersayat ke Jubanur. Hidup Badak! Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Tolak transmigrasi! Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Oke, adil kata itu Bajuramin Kadaruga Basingat Kak Jubata. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan mohon maaf kepada warga sekitar, khususnya Kota Ngabang, karena perjalanannya agak sedikit terganggu. Tapi mohon maaf, ini semua kita lakukan untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depannya. Karena yang mana kita ketahui, program transmigrasi ini sudah ada sejak dulu. Yang mana program transmigrasi dikatakan adalah untuk pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi. Nyatanya sampai hari ini belum ada pemerataan pembangunan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat. Betul tidak? Kedua, kita dikatakan bahwa wilayah Kalimantan banyak tanah kosong. Itu semua narasi yang dipakai untuk membodoh-bodohi kita. Tidak ada tanah kosong di Kalimantan. Belum tentu tanah yang tidak bersertifikat itu tidak ada pemiliknya. Hutan-hutan itu adalah tempat nenek moyang kami berburu, berladang, mencari rotan. Di sana adalah sumber penghidupan kami masyarakat Kalimantan. Jangan semua itu dianggap sebagai tanah kosong, sebagai dalih untuk mengakuisisi tanah kami. Kalimantan sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan. Jangan ditambah lagi dengan program transmigrasi. Apapun namanya, apapun bentuknya, kita sepakat tolak transmigrasi. Kalau mau membangun Kalimantan, jangan ada istilah diksi transmigrasi. Bangun saja jalannya. Bangun saja lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kalimantan. Tidak perlu ada istilah transmigrasi. Karena dari dulu ada istilah revitalisasi kawasan transmigrasi. Nyatanya mereka memperluas kawasan transmigrasi, membangun infrastruktur untuk warga transmigrasi, membangun ekonomi untuk warga transmigrasi. Terus masyarakat lokalnya, khususnya Dayak yang ada di Kalimantan, teman-teman dari Melayu yang ada di Kalimantan, kami dapat apa? Maka pada hari ini kami menyatakan bahwa kami menolak dengan tegas terkait dengan program-program transmigrasi yang ada. Semuanya itu manipulatif. Narasi yang disampaikan di publik, kita semua bisa buka di websitenya transmigrasi, Kementerian Transmigrasi, dan akun-akun media sosialnya. Di sana tidak pernah ada mereka menampilkan bahwa mereka pernah berdialog dengan masyarakat lokal. Tidak pernah kita diajak untuk berbicara seperti apa mekanismenya. Dari dulu sampai sekarang, program transmigrasi itu semuanya bohong, manipulatif semua. Jadi kami dan saya mewakili masyarakat, khususnya masyarakat Pantu 100 dan Selibong. Wilayah kami dari dulu pernah dimasuki transmigrasi dari tahun 80-an. Tanah-tanah mereka dikasih, sertifikat dikasih, kebun dikasih, rumah dikasih. Sekarang tanahnya dijual. Dan kami generasi yang sekarang tidak ada dapat tanah gratis. Karena tanahnya sudah habis, diberikan kepada mereka-mereka pendatang. Sampai saat ini, lapangan pekerjaan masih minim di Kalimantan. Infrastrukturnya seperti dikatakan oleh teman tadi, masih banyak yang lumpur, tanah kuning. Di mana pemerataan pembangunan yang dituduh disampaikan dalam program transmigrasinya zaman Orde Baru. Itu semua bohong. Jadi hari ini, teman-teman, kita sepakat untuk menolak transmigrasi. Sepakat tolak. Selanjutnya,
berkaitan dengan yang baru-baru viral di Kuburaya. Itu adalah salah satu dampak dari program transmigrasi. Tidak menutup kemungkinan 10-20 tahun ke depan kalau sampai jadi program transmigrasi yang 2025-2026, maka anak cucu kita yang nantinya akan menempati pulau ini, akan mendiami pulau ini, akan mengalami hal yang sama seperti kita di era hari ini. Akan ada terjadi kembali konflik-konflik horizontal yang terus terjadi. Kita ingat dulu peristiwa kelam yang sangat memilukan khususnya, dan kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi. Kita maunya Kalimantan ini aman, damai, dan tentram. Tidak ada konflik-konflik agraria, perampasan aset tanah masyarakat adat. Hampir semua tanah adat kita diakuisisi oleh negara, dikatakan tanah kosong, sehingga mereka dengan mudahnya memberikan lokasi-lokasi tanah adat kita kepada para investor yang serakah. Tanah kita sudah habis dikeruk, atas permukaannya ditanami sawit, dalamnya dikeruk batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Semuanya dikirim ke pulau seberang. Terus kita dapat apa? Sejauh ini masyarakat Kalimantan dibandingkan pulau-pulau lainnya, kita belum pernah teriak merdeka. Kita masih setia kepada NKRI. Teriakan merdeka tidak menutup kemungkinan akan terjadi ke depannya apabila ketidakadilan tidak pernah terjadi di Kalimantan. Jangan sampai anak cucu kita melarat seperti kita di era hari ini. Tidak ada pekerjaan, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak diberikan beasiswa. Sampai hari ini saya belum mendapatkan data resmi adanya beasiswa transmigrasi yang memprioritaskan putra-putri daerah masyarakat lokal asli Kalimantan. Kalaupun ada, yang dapatkan itu adalah anak dan keluarga ex-transmigran. Kita putra-putri masyarakat lokal dapat apa selama ini? Maka dari itu, kembali kita ingatkan, mau apapun bentuknya, apapun namanya, apapun diksi yang dipakai untuk mengistilahkan program transmigrasi, kita sepakat tolak! Transmigrasi adalah bentuk penjajahan neo-kolonial. Dari dulu, istilah mitos tanah kosong itu diberikan oleh zaman Belanda. Dikeluarkan oleh Belanda untuk membodoh-bodohi kita masyarakat Kalimantan, masyarakat Dayak. Sehingga kita dibatasi perkembangannya, dibatasi beranak pinaknya. Makanya dari dulu program keluarga berencana kita sangat diperketat, kita sangat diawasi. Kita dipaksa untuk menggunakan kontrasepsi. Yang dari sana malah dikasih program transmigrasi. Kita disuruh KB, dilarang bertambah banyak supaya tanahnya tidak padat. Tapi yang di sebelah sana malah dibiarkan beranak pinak. Tidak dibatasi karena alasan budaya dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah usaha-usaha manipulatif pemerintah yang serakah terhadap tanah wilayah, tanah adat kita yang ingin mereka akuisisi. Karena mereka tahu tanah kita tidak ada sertifikatnya, maka dianggap tanah kosong, sehingga mereka mengklaim bahwa tanah kosong adalah tanah negara. Dan dengan mudahnya mereka akan memberikan, kemudian lagi saya sampaikan, saya ingatkan, karena dikatakan tanah kosong, akhirnya tanah kita diklaim negara dan dikasih kepada investor. Investor yang masuk membawa gerombolan transmigran, mempekerjakan orang luar, dan hanya sedikit masyarakat lokal yang dipekerjakan dengan alasan teknis. Karena dianggap kita bodoh, karena dianggap kita tidak berpendidikan, sehingga orang-orang luar yang dianggap berpendidikan, mereka yang dipekerjakan. Anak-anak kita, putra daerah kita, semuanya ditolak, hanya dipekerjakan hanya sebagai buruh kasar. Apakah kita mau ini terus berlanjut? Masih mau menerima program transmigrasi? Jadi saya sampaikan, jangan ada istilah transmigrasi lokal. Kalau mau membangun Kalimantan, bangun saja jalannya, bangun saja fasilitas-fasilitas kesehatannya, bangun saja sarana-prasarana pendidikannya. Jangan ada istilah diksi transmigrasi. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton. Terima kasih buat saudara yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya video ini boleh menjadi pelajaran penting, khususnya bagi mereka kaum-kaum intoleran, agar mereka jangan sesembarang dan sesuka hati mereka untuk menolak, bahkan untuk membubarkan ibadah kekristenan. Dan kiranya video ini juga sebagai efek jerah, yang agar tidak ada lagi oknum-oknum yang berani melakukan ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa RT yang sudah dibacakan tadi. Kita tahu sebagai RT seharusnya mereka bukan malah menolak, tetapi mendukung, karena itulah tugas dari pemerintah. Tetapi malah RT ini sendiri menolak pendirian rumah ibadah. Ada apa? Apakah ada sesuatu di balik itu semua?
Tentunya ada, yaitu karena mereka tidak suka kepada gereja. Mereka tidak suka kekristenan makin berkembang pesat. Tentunya gara-gara itu. Karena memang ya sudah diajarkan ya ajaran-ajaran bahwa mereka sebagai pejabat seperti yang pernah diceramahkan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa pejabat-pejabat yang mendukung pembangunan gereja maka dosa mereka akan terus mengalir bertambah-tambah sampai kepada akhir zaman. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa mereka yang mendukung gereja, bahwa mereka itu nanti ketika meninggoy, ya mereka itu tidak disolatkan. Nah, mereka takut. Tentunya mereka sebagai umat beragama yang percaya kepada agamanya, mereka takut. Ya, padahal sebenarnya tidak mesti seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa orang Kristen itu kan beribadah baik-baik, mengajarkan kasih, bahkan belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bahkan ajaran Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, itu yang diajarkan, bukan mengajarkan yang jahat, bukan mengajarkan membenci orang lain. Ini mengajarkan yang baik. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita sebagai pemerintah jangan malah mengusir orang-orang Kristen ini, tapi mendukung. Karena itu kan untuk kebaikan dalam bermasyarakat, untuk kebaikan kota di mana orang Kristen itu tinggal, bahkan untuk kebaikan bangsa, ya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh menjadi pembelajaran penting dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi kaum intoleran. Kiranya video ini memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.